Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat ABE. Bertemu lagi di ABE Channel. Nah, kali ini saya akan melakukan upload file, pemindahan file gitu ya. Nah, kalau kemarin saya sudah berbicara di WhatsApp grup patungan hosting bahwa file WordPress yang sudah di-upload itu sudah saya taruh di folder gitu ya, folder WordPress. Nah, untuk sekarang mungkin kalian pada kebingungan harus melakukan apa gitu ya. Nah, kali ini saya akan membuat videonya tentang bagaimana caranya memindahkan gitu ya. Kalau kalian sudah paham upload, kalian sudah paham download, tentunya ini tidak ada masalah. Tapi banyak yang dari kalian yang kebingungan gitu ya, bagaimana cara melakukan ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk melakukan like, share, and subscribe. Oke, kita langkah pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian membuka WinSCP kalian gitu atau FileZilla kalian. Nah, di sini saya menggunakan WinSCP. Nah, hostname-nya adalah server.phi.my.id. Untuk port number-nya tidak usah kita rubah. Username-nya ini adalah username dari FTP kalian. Kalau di sini saya menggunakan username dari root aja ya, biar bisa ketahuan semua. Sekalian saya menjelaskan struktur dari Linux itu sendiri, gitu ya. Oke, ini passwordnya adalah password FTP kalian. Oke, setelah itu kalian klik login. Nah, ketika ada SSH seperti ini atau ada SHA, nah ini adalah key-nya gitu ya. Ini kita yes saja gitu ya. Oke. Nah, secara garis besarnya di Linux ini karena kita servernya menggunakan Linux. Nah, di sini strukturnya yang paling tinggi adalah di root gitu ya. Nah, kalau kalian bermain di SAM itu kalian struktur yang paling tingginya itu ada di tetap di root tapi posisinya ada di htdoc gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di Linux asli itu kita akan bermain di var gitu ya. Jadi yang namanya web kita itu nanti adanya di var terus www gitu ya. Setelah ini contohnya di var, lalu di sini ada triple www. Nah, ini triple w. Nah, kalau di SAM kalian ini namanya adalah .htdoc gitu ya. htdoc gitu ya. Nah, ini fungsinya sama. Nah, di sini adalah nama-nama website kalian semua yang ada di server gitu ya. Nah, ini contohnya saya menggunakan misalnya PHI aja. Nah, ketika kalian login menggunakan FTP kalian, maka kalian akan melihat tampilan seperti ini. Jadi ada CGI, -bin, ada log, ada private, ada SSL, ada TMP, ada web, ada webdev, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang dilihat di server kita, di server patungan hosting, itu adanya di posisi di web gitu ya. Nah, oke, ini adalah tampilan web kalian sebenarnya. Jadi ketika pertama kali muncul tampilan ketika kalian mengetikkan misalnya nama domain kalian .me.id gitu ya, atau misalnya phi.me.id, maka yang muncul adalah dia akan membaca pertama kali adalah index.html. Jadi yang pertama kali yang akan dia membaca adalah file HTML. Lalu yang kedua seperti apa? Yang kedua, kalau memang dia tidak ada HTML-nya, maka dia akan membaca .php. Nah, ini kalian bisa melakukan rename gitu ya. Rename misalnya
Kalau takut salah gitu ya, kalian rename aja, rename dengan nama apapun gitu ya. Yang penting dia tidak murni indeks titik HTML. Ini contohnya saya indeks cc.html. Lalu langkah yang berikutnya adalah kalian mengeluarkan file yang ada di WordPress ini, kalian cut aja gitu. Kalian bisa copy, atau kalau misalnya kalian takut salah, kalian copy aja gitu ya. Kalau kalian takut salah, kalian copy saja, lalu kalian pindahkan ke depan sini. Yes. Oke, dia akan copy. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aslinya gitu ya. Jadi setelah kalian keluarkan, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini ada indeks titik php. Jadi di sini ada indeks titik html. Nah, ini tadi indeks html-nya kita sudah ganti gitu ya, supaya dia membacanya langsung di indeks titik php. Oke. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian melanjutkan langkah step berikutnya, yaitu melakukan penginstalan dari WordPress. Nah, caranya bisa tonton di video saya sebelumnya mengenai penginstalan WordPress. Dan untuk langkahnya, sebelum kalian melakukan penginstalan, kalian harus membuat username database terlebih dahulu, gitu ya. Nah, username database terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah misalnya kalian membuka, nah ini ya, ke server kita ini. Oh, sorry, salah. Oke. Kalian lari ke situs gitu ya, atau site gitu kan. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, bahasanya site. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, bahasanya adalah situs. Oke, ini go to situs, nanti akan muncul situs-situs yang kalian punya gitu ya. Nah, di sini kalian ada situs gitu ya. Ini contohnya saya pakai PHI gitu kan. Nah, lalu kalian pilih di database users. Nah, kalian add new users gitu ya. Nah, ini kalian masukkan saja namanya bebas gitu ya. Namanya bebas. Database passwordnya pun bebas gitu ya. Ini sesuai dengan kalian, yang harus kalian ingat. Kalian generate pun boleh gitu ya. Lalu kalian pilih database. Nah, database ini lalu tambahkan yang baru. Nah, ini username-nya, ini kalian select database-nya, select site-nya atau situsnya, lalu kalian masukkan nama database-nya, lalu misalnya kalian masukkan penggunanya siapa, gitu ya. Nah, lalu kalian klik save. Nah, akses remote-nya perlu di checklist atau tidak. Nah, kalau akses remote-nya kalian checklist, berarti kalian nanti harus melakukan remote itu dengan IP tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kosong, ini boleh dilakukan di berbagai IP. Nah, jadi ini biarin kita kosongkan saja. Oke, setelah itu baru kalian nanti akan progres selanjutnya. Nih, misalnya oke, ini yang sudah ya. Ini yang sudah dari Catmare juga sudah. Lalu misalnya dari yang lain juga sudah. Nah, ini nanti tinggal kalian melanjutkan ke tahap-tahap yang selanjutnya gitu ya, melalui instalasi. Nah, ini teman-teman kalian sudah selesai mengaktifkan atau sudah selesai menginstal WordPress-nya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Jika ada kendala juga bisa dibicarakan di WhatsApp grupnya. Oke, sampai ketemu lagi. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni dari kesalahan saya, gitu ya. Ya,
Tolong koreksi jika memang benar-benar saya salah gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.